Pernahkah Anda merasa bahwa Anda sudah melakukan semua yang benar untuk menjaga kesehatan, mengonsumsi vitamin, suplemen, dan mengikuti rutinitas sehat, namun justru merasa makin lelah, makin mudah lupa, atau bahkan mengalami gejala yang tak bisa dijelaskan? Bisa jadi, tanpa Anda sadari, Anda sedang meracuni tubuh Anda sendiri. Dalam video ini, kita akan membongkar kenyataan pahit yang jarang dibicarakan di klinik, apotek, atau bahkan oleh dokter keluarga Anda, bahwa suplemen yang Anda anggap aman bisa menjadi penyebab utama stroke, perdarahan otak, kerusakan saraf, hingga kebutaan. Dan yang paling mengejutkan, banyak kasus ini terjadi pada lansia yang hanya ingin tetap sehat. Kenapa ini penting untuk Anda tonton sampai habis? Karena kita tidak hanya akan membahas 1, tapi 5 vitamin populer yang selama ini dianggap penolong tubuh, ternyata bisa berubah menjadi musuh tersembunyi jika dikonsumsi dengan cara atau dosis yang salah. Anda akan mendengar kisah nyata dari orang-orang seperti Pak Budi, Ibu Sulastri, Pak Rahmat, Ibu Kartika, hingga Pak Yusuf. Semua adalah lansia terhormat, disiplin, dan berniat baik, namun harus menghadapi kenyataan pahit karena informasi yang tidak lengkap. Dan di akhir video, Anda akan menemukan jawaban sederhana dan aman. Bagaimana menyelamatkan otak Anda, menjaga daya ingat tetap tajam, dan melindungi tubuh Anda tanpa ketergantungan pada kapsul dan bubuk suplemen. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, atau merawat orang tua yang Anda cintai, video ini bisa menjadi salah satu informasi terpenting yang pernah Anda dengar. Jangan lewatkan 1 detik pun. Karena 1 kebiasaan kecil hari ini, bisa menyelamatkan hidup Anda besok. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Mari kita mulai dengan kenyataan yang mungkin mengguncang Anda. Vitamin D, sang vitamin matahari yang begitu diagung-agungkan. Banyak dari kita, khususnya para lansia yang ingin menjaga kekuatan tulang dan imunitas tubuh, menganggap vitamin D sebagai teman setia. Tapi tahukah Anda bahwa teman yang tampaknya baik ini, jika disalahgunakan, bisa berubah menjadi musuh dalam selimut yang mematikan? Vitamin D memang memiliki reputasi yang baik, mendukung tulang, menjaga suasana hati, memperkuat sistem kekebalan. Tapi dalam jumlah besar, dan terutama ketika dikonsumsi pada malam hari, ia bisa menjadi racun yang mengendap pelan-pelan, menyerang tubuh Anda tanpa suara. Dan inilah yang seringkali tidak pernah diberitahukan kepada orang-orang seusia Anda. Terlalu banyak vitamin D bisa diam-diam merusak pembuluh darah, menumpuk kalsium di arteri Anda, dan menciptakan ladang ranjau biologis yang siap meledak dalam bentuk stroke. Saya ingin Anda mengenal Pak Budi, seorang pria terhormat berusia 74 tahun, mantan prajurit Angkatan Laut yang hidupnya diatur oleh kedisiplinan militer dan perhatian penuh terhadap kesehatannya. Setiap pagi, dengan hati-hati ia menyusun suplemen hariannya di atas meja makan, minyak ikan, vitamin C, dan kapsul vitamin D 10.000 IU yang ia beli secara online. Ia percaya bahwa ia sedang memperkuat tulangnya, tapi yang ia tidak sadari, kebiasaan pagi yang tampak tidak berbahaya itu adalah bom waktu yang menunggu untuk meledak. Suatu pagi, istrinya menemukannya di lantai kamar, kebingungan, mulutnya tak mampu membentuk kata-kata, dan lengan kanannya menggantung tak berdaya. Stroke semalaman. Dunia mereka yang semula tenang dan teratur, seketika berubah menjadi kekacauan yang menyesakan. Hasil laboratorium menunjukkan kadar kalsium yang sangat tinggi, arteri yang menegang seperti batang besi, dan tekanan darah yang berayun tak terkendali. Diagnosisnya? Keracunan vitamin D. Inilah fakta pahit yang jarang dibicarakan. Saat Anda menelan dosis tinggi vitamin D, apalagi tanpa pengawasan dokter, tubuh Anda mulai menyimpan kelebihan kalsium di tempat yang salah, bukan di tulang, tapi di pembuluh darah. Arteri Anda mengeras, menyempit, kehilangan elastisitas. Tambahkan kurang tidur, dehidrasi ringan, dan tekanan darah yang naik turun.
dan Anda sudah menciptakan badai sempurna yang memicu stroke saat Anda tidur. Dan bagian yang paling menakutkan dari semua ini, tidak ada tanda peringatan. Anda bisa tertidur dengan perasaan aman, hanya untuk terbangun dalam tubuh yang sudah tak lagi sama, atau lebih buruk, tidak terbangun sama sekali. Banyak orang seusia Anda tanpa sadar meminum vitamin D dalam dosis besar setiap hari, bahkan hingga 5.000 atau 10.000 IU, karena mengira semakin banyak, semakin baik. Tapi sains membuktikan sebaliknya. Bahkan 2.000 IU pun bisa berlebihan bila Anda tidak benar-benar kekurangan. Ingat ini baik-baik, jika Anda mengonsumsi vitamin D, terutama bersamaan dengan suplemen kalsium atau obat jantung, Anda wajib memeriksakan kadar darah Anda secara teratur dan minumlah hanya di pagi hari, bukan saat tubuh Anda bersiap untuk tidur. Jangan biarkan suplemen yang dimaksudkan untuk melindungi justru menjadi penyebab kehancuran yang diam-diam. Apakah Anda tahu pasti berapa IU vitamin D dalam suplemen Anda? Jangan tunggu sampai terlambat. Hidup Anda terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh sesuatu yang bisa dicegah. Dan jika Anda mengira itu sudah cukup mengejutkan, tunggu sampai Anda mendengar yang berikutnya. Vitamin E. Sang penolong jantung, yang sering diandalkan oleh banyak lansia sebagai senjata pelindung jantung dan otak mereka. Vitamin ini digadang-gadang mampu melancarkan sirkulasi, meningkatkan daya ingat, memperindah kulit, sebuah paket sempurna untuk penuaan yang sehat. Namun di balik kemasan dan klaim indah itu, tersembunyi potensi ancaman yang mengintai di balik layar tubuh Anda. Apalagi jika Anda sudah meminum obat pengencer darah atau obat jantung. Kombinasi ini bisa menjadi campuran yang mematikan, karena terlalu banyak vitamin E dapat meningkatkan risiko perdarahan otak. Ya, perdarahan, bukan pembekuan. Dan berbeda dari stroke biasa, perdarahan di otak bisa terjadi tiba-tiba, cepat, dan seringkali tak terdeteksi hingga semuanya sudah terlambat. Banyak dari Anda mungkin sudah mengonsumsi vitamin E selama bertahun-tahun, tanpa pertanyaan, tanpa curiga, karena percaya bahwa itu bagian dari gaya hidup sehat. Tapi tubuh kita berubah seiring usia. Apa yang dulu aman, kini bisa menjadi pencetus bencana. Jangan anggap remeh potensi efek sampingnya hanya karena ia dijual bebas di apotek. Karena bagi orang seusia Anda, risiko itu nyata. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Jadi sebelum Anda menelan suplemen esok pagi, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini membantu, atau justru membahayakan? Apakah ini berdasarkan bukti medis, atau hanya rutinitas lama yang belum pernah dievaluasi ulang? Karena satu kapsul kecil, satu kebiasaan kecil, bisa mengubah segalanya. Izinkan saya berbagi sebuah kisah yang takkan pernah hilang dari ingatan saya. Sebuah peristiwa yang begitu membekas hingga saya membawanya dalam hati setiap kali berbicara tentang bahaya tersembunyi dari suplemen yang tampaknya aman. Namanya Ibu Sulastri Anindya, 81 tahun, seorang pensiunan pustakawan dari Surabaya. Wanita ini adalah simbol kebijaksanaan dan kelembutan. Ia selalu membawa buku kemanapun ia pergi, menyebarkan semangat belajar kepada siapa saja yang ia temui. Suaranya lembut, humornya cerdas, dan semangatnya untuk tetap sehat di usia senja sungguh menginspirasi. Ia tahu dirinya memiliki riwayat penyakit jantung, terutama masalah katup, dan dengan disiplin luar biasa, ia mengikuti anjuran dokter, termasuk rutin mengonsumsi warfarin, obat pengencer darah yang kuat namun perlu pengawasan ketat. Setiap kunjungan ke dokter dijalaninya tanpa absen. Tekanan darahnya stabil. Hasil INR-nya, ukuran pembekuan darah, selalu terjaga. Tapi hidupnya berubah drastis dalam waktu kurang dari 1 bulan, dan semuanya berawal dari sebuah keputusan kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Ibu Sulastri membaca sebuah artikel di majalah wanita tentang manfaat vitamin E untuk daya ingat dan sirkulasi darah. Dengan niat tulus untuk menjaga pikirannya tetap tajam, ia membeli sebotol vitamin E alami di toko kesehatan. Setiap kapsul mengandung 800 IU,
jauh di atas batas aman yang direkomendasikan. Saya hanya ingin menjaga diri, katanya dengan suara bergetar. 3 minggu kemudian, ia terbangun dengan sakit kepala yang luar biasa, merasa mual, linglung, dan akhirnya jatuh di kamar. Ia dilarikan ke unit gawat darurat. CT scan menunjukkan stroke hemoragik, perdarahan aktif di otaknya. Bukan karena tekanan darah tinggi. Bukan karena jatuh. Tapi karena darahnya terlalu encer, kombinasi mematikan antara warfarin dan vitamin E dosis tinggi. Satu pembuluh darah kecil di otaknya pecah, tak mampu lagi menahan tekanan dari dalam. Inilah kenyataan pahit yang jarang disampaikan, vitamin E dosis tinggi dapat bertindak seperti antikoagulan alami. Artinya, ia menghambat kemampuan darah untuk membeku. Jika Anda sudah menggunakan aspirin, Plavix, warfarin, atau obat pengencer darah lainnya, menambahkan vitamin E bisa menjadi tiket tanpa sadar menuju bencana. Karena di dalam otak, perdarahan sekecil apapun bisa sangat mematikan, melumpuhkan kemampuan bicara, menghapus memori, dan merampas mobilitas Anda. Asupan harian yang direkomendasikan bagi lansia hanyalah 15 mg, kira-kira setara dengan 22 IU. Tapi lihat saja rak-rak di apotek dan toko suplemen. Begitu banyak botol berisi 200, 400, hingga 1000 IU per kapsul, tanpa peringatan yang jelas, tanpa pengawasan, dan yang paling tragis, dikonsumsi setiap hari selama bertahun-tahun oleh orang-orang yang hanya ingin sehat. Ibu Sulastri selamat. Tapi ia tidak pernah benar-benar pulih. Ia kini harus berjalan dengan tongkat. Daya ingat jangka pendeknya rapuh, seperti lembaran kertas yang robek. Dengan mata berkaca-kaca, ia pernah berkata kepada saya hanya ingin membantu diri saya sendiri. Saya tidak tahu saya malah menyakiti. Dan itulah bagian yang menghancurkan hati saya. Karena dia bukan satu-satunya. Banyak lansia berpikir bahwa karena ini, vitamin, maka pasti aman. Tapi tidak semua vitamin itu aman, terutama jika Anda sudah memiliki kondisi medis dan minum obat jantung atau tekanan darah. Setiap tambahan suplemen harus dibicarakan dulu dengan dokter. Dan jika kisah ini belum cukup membuat Anda berhenti sejenak untuk berpikir, izinkan saya memperkenalkan Anda pada ancaman senyap berikutnya, vitamin B6, yang dikenal luas sebagai penunjang saraf, namun dalam dosis tinggi, bisa merusak saraf Anda secara permanen. Saya ingin Anda mengenal Pak Rahmat Santosa, 76 tahun, pensiunan sopir truk dari Semarang. Seorang pria sederhana, jujur, dan pekerja keras. Ia datang ke klinik saya dengan keluhan yang ia anggap remeh, kaki yang mati rasa, tangan kesemutan, dan hilangnya keseimbangan saat berjalan. Awalnya, ia pikir semua itu hanyalah tanda-tanda tubuh yang menua. Tapi kemudian ia mulai jatuh. Pertama kali di kamar tidur, lalu saat menuruni tangga, dan terakhir, di kamar mandi, terbentur lantai keras dan kehilangan kesadaran sesaat. Saat saya periksa daftar suplemennya, hati saya langsung tercekat. Ia rutin mengonsumsi suplemen, pendukung saraf, yang dijual bebas. Label botolnya tampak meyakinkan, mendukung otak, meningkatkan sirkulasi, membantu fungsi kognitif. Tapi di balik janji manis itu tersembunyi 100 mg vitamin B6 per tablet. Dan ia meminumnya 2 kali sehari. Itu berarti 200 mg per hari, lebih dari 10 kali lipat dosis maksimal harian yang direkomendasikan untuk orang seusianya. Berbeda dengan vitamin C atau B12 yang larut dalam air dan dibuang melalui urin, vitamin B6 bisa menumpuk dalam tubuh, seperti racun yang perlahan-lahan menggerogoti sistem saraf Anda. Ia merusak lapisan pelindung saraf, seperti mencopot isolasi dari kabel listrik. Akibatnya, kesemutan, mati rasa, tremor, kelemahan otot, dan bahkan gangguan kognitif. Yang paling mengerikan adalah gejalanya muncul perlahan, menipu banyak orang, termasuk dokter, sebagai gejala rematik, penuaan alami, atau bahkan demensia dini. Pak Rahmat beruntung.
Kami segera menghentikan suplemennya sebelum kerusakan menjadi lebih parah. Tapi dampaknya sudah terasa. Ia tak lagi bisa menyetir, sesuatu yang dulu sangat ia banggakan. Kini, ia berjalan pelan dengan tongkat, setiap langkahnya mengingatkannya pada keputusan kecil yang ia ambil tanpa tahu risikonya. Saya hanya ingin lindungi otak saya, katanya lirih. Saya tak sadar, saya malah meracuninya. Dan itulah kenyataannya, banyak dari kita meracuni tubuh kita perlahan-lahan, tanpa niat jahat, hanya karena kurang informasi. Tapi hari ini, Anda sudah tahu. Anda tidak perlu menjadi korban berikutnya. Jangan biarkan niat untuk menjaga kesehatan berubah menjadi kesalahan yang menghancurkan. Periksa ulang suplemen Anda. Baca labelnya. Bicarakan dengan dokter Anda. Dan sebelum menelan kapsul berikutnya, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini benar-benar membantu saya, atau membahayakan saya? Jika Anda merasa cerita ini menyentuh, silakan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Mungkin, satu cerita ini bisa menyelamatkan nyawa orang yang Anda cintai. Mari kita perjelas sesuatu yang seringkali terabaikan. Vitamin B6 itu memang penting, tapi hanya dalam jumlah kecil. Sangat kecil. Untuk orang dewasa lanjut usia, kebutuhan harian hanya sekitar 2 hingga 10 mg, dan itu pun sudah tercukupi dari makanan sehari-hari seperti nasi, pisang, atau daging ayam. Tapi realitas di pasaran hari ini begitu mengejutkan. Puluhan suplemen, pendukung otak dan saraf dijual bebas, dengan label yang menggoda, meningkatkan fokus, membantu daya ingat, menyehatkan sistem saraf. Namun ketika kita lihat kandungannya, 50, 100, bahkan 200 mg vitamin B6 per tablet. Itu bukan hanya berlebihan. Itu berbahaya. Jika Anda mengonsumsi suplemen apapun yang mengklaim manfaat untuk saraf, energi, atau fungsi otak, periksa labelnya sekarang juga. Lihat dengan jujur, berapa miligram B6 yang Anda telan setiap hari? Karena yang tampaknya menolong, bisa diam-diam menjadi racun yang menyerang sistem saraf Anda secara perlahan tapi pasti. Dan jika saat ini Anda berpikir, setidaknya vitamin A pasti aman, kan? Itu kan cuma buat mata. Izinkan saya membuka bab baru dalam pemahaman Anda. Mari kita bicara tentang vitamin A, vitamin yang sudah lama dikaitkan dengan kesehatan mata, kekebalan tubuh, dan regenerasi kulit. Banyak orang lanjut usia seperti Anda mengonsumsinya karena percaya itu memperlambat penuaan, melindungi penglihatan, atau bahkan memperkuat kulit. Tapi di balik klaim-klaim tersebut, ada kenyataan yang nyaris tidak pernah dibahas secara jujur kepada generasi Anda. Kelebihan vitamin A tidak dibuang dari tubuh. Ia menumpuk. Dan saat ia menumpuk, ia menyerang, diam-diam tapi mematikan. Saya ingin memperkenalkan Anda pada kisah Ibu Kartika Siregar, 79 tahun, pensiunan guru piano dari Bandung. Sosok yang lembut dan elegan, penuh cinta pada musik, dan bangga karena tetap bisa mengajar dari rumahnya, menginspirasi generasi muda lewat denting tuts piano. Ia hidup mandiri, sehat, dan aktif, sampai suatu hari, ia mulai merasakan sakit kepala yang menusuk, penglihatan yang kabur, dan pusing yang tak biasa. Bahkan, bicaranya mulai peloh, seperti orang yang baru saja terkena stroke. Keluarganya panik. Mereka membawanya ke rumah sakit, takut akan serangan otak. Tapi saat dilakukan pemindaian, hasilnya membingungkan. Tidak ada bekuan darah, tidak ada perdarahan, tidak ada stroke. Yang ditemukan dokter adalah sesuatu yang lebih mengejutkan. Tekanan intrakranial yang sangat tinggi. Otaknya tertekan dari dalam, karena penumpukan cairan. Diagnosa akhirnya, pseudotumor cerebri, gejala seperti tumor otak, tapi bukan tumor. Penyebabnya? Keracunan vitamin A. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Ibu Kartika, tanpa menyadarinya,
telah mengonsumsi hampir 10.000 IU vitamin A per hari, selama lebih dari 5 tahun. Dari suplemen mata, suplemen kulit, dan tambahan multivitamin. Semua dikira aman. Tapi vitamin A larut dalam lemak, artinya tubuh tidak bisa membuangnya seperti vitamin C atau B. Ia disimpan di hati, jaringan tubuh, bahkan sistem saraf. Dan seiring bertambahnya usia, kemampuan hati untuk memproses racun melambat, sehingga penumpukan terjadi lebih cepat dan lebih berbahaya. Gejalanya menyerupai stroke, sakit kepala berat, penglihatan ganda, mual, kebingungan, bahkan hilangnya penglihatan permanen. Banyak orang seperti Ibu Kartika tak sadar mereka menciptakan bencana sendiri lewat botol suplemen yang tampaknya tidak bersalah. Batas atas vitamin A untuk lansia adalah 2.500 hingga 3.000 IU per hari, dan itu pun hanya bila benar-benar dibutuhkan serta di bawah pengawasan medis. Tapi sayangnya, begitu banyak produk di pasaran mengandung 5.000 hingga 10.000 IU per takaran saji, dan orang mengonsumsinya tanpa henti, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ibu Kartika kini perlahan pulih, tapi ia harus menjalani terapi keseimbangan dan pengawasan rutin terhadap tekanan otaknya. Dalam suatu sesi kontrol, ia menatap saya dan berkata, "Saya pikir saya sedang merawat tubuh saya. Saya tak pernah mengira bisa merusak otak saya sendiri." Dan itulah alasan saya membagikan kisahnya kepada Anda. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar Anda memiliki informasi yang benar untuk melindungi diri dan kemandirian Anda. Sekarang, jika Anda pikir vitamin untuk mata sudah cukup berisiko, tunggu sampai Anda tahu apa yang bisa dilakukan vitamin untuk jantung terhadap tekanan darah Anda. Mari kita bicara tentang niacin, alias vitamin B3. Niacin sering dipuji sebagai cara alami untuk menurunkan kolesterol, memperbaiki sirkulasi, dan mendukung kesehatan jantung. Beberapa dokter bahkan meresepkannya dalam bentuk terapi. Anda juga bisa menemukannya di banyak suplemen jantung, minuman energi, bahkan sereal sarapan yang diperkaya. Tapi inilah sisi gelap yang jarang dibicarakan, terutama bagi lansia. Niacin dosis tinggi dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Bahkan, bisa memicu serangan jantung atau stroke iskemik, bentuk stroke yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah otak. Izinkan saya memperkenalkan Bapak Yusuf Mahendra, 82 tahun, pensiunan tukang pos dari Surabaya. Seorang pria sederhana, dikenal di kampungnya karena ketekunan dan semangat kerjanya. Ia datang ke klinik dengan keluhan yang membingungkan. Wajahnya terasa panas, dadanya berdebar keras tiap pagi, dan kepalanya ringan seperti mau pingsan. Istrinya mengira itu hanya kecemasan karena usia. Anaknya menyangka efek samping obat tekanan darah. Namun saat saya telusuri semua suplemen yang ia konsumsi, saya langsung menemukan pelakunya. Sebotol suplemen jantung yang dijual bebas, tertulis mendukung kolesterol dan sirkulasi. Di balik botol itu, kecil sekali di label belakangnya, tertulis kandungan niacin, 1000 mg per sajian. Dan Pak Yusuf meminumnya 2 kali sehari, artinya 2000 mg per hari. Padahal kebutuhan normal lansia hanya sekitar 16 mg per hari. Itu lebih dari 60 kali lipat. Efeknya, pembuluh darah yang semula melebar karena niacin, tiba-tiba menyempit kembali, menciptakan tekanan besar di dalam sistem kardiovaskular. Jantung bekerja keras, tekanan darah melonjak, dan risiko pembekuan darah meningkat, resep sempurna untuk stroke. Pak Yusuf selamat. Tapi tidak semua seberuntung dia. Saya pernah menangani pasien lain yang mengalami TIA, transient ischemic attack, mini stroke yang berlangsung hanya beberapa menit, tapi cukup menjadi peringatan bahwa tubuh sedang dalam bahaya besar. Inilah yang benar-benar terjadi ketika Anda mengonsumsi niacin dalam dosis tinggi. Pembuluh darah Anda tiba-tiba melebar seperti selang air yang dibuka penuh. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasakan wajah mereka memerah, kulit terasa panas, atau dada berdebar-debar. Tapi yang lebih berbahaya datang tak lama setelahnya, pembuluh darah itu menyempit kembali secara mendadak. Perubahan drastis ini menaikkan tekanan darah secara tiba-tiba,
membebani jantung, dan mengurangi aliran darah ke otak. Bila terjadi berulang kali, efek naik turun ini seperti mengetuk palu pada kaca rapuh. Lama-lama, sesuatu akan retak. Dan pada akhirnya, sesuatu pun pecah. Begitulah yang terjadi pada Pak Yusuf Mahendra, 82 tahun, pensiunan tukang pos yang semula sehat dan aktif. Pagi itu, ia mendadak kehilangan kemampuan bicara. Ucapannya pelau dan membingungkan selama 2 menit. Lalu pulih kembali seolah tidak ada yang terjadi. Ia mengira hanya kelelahan. Keluarganya menyangka sekadar lupa minum obat tekanan darah. Tapi yang ia alami adalah sesuatu yang jauh lebih serius. Transient ischemic attack, TIA, stroke mini, pertanda bahwa stroke besar sedang mengintai di balik bayang-bayang. Saya harus menyampaikan kenyataan pahit kepadanya. Suplemen harian yang ia konsumsi dengan niat baik, suplemen jantung sehat yang dijual bebas, ternyata pelan-pelan merusak otaknya sendiri. Ia tidak tahu bahwa setiap kapsul itu mengandung 1000 mg niacin, dan ia meminumnya 2 kali sehari. Itu 2000 mg per hari, padahal tubuh lansia hanya memerlukan sekitar 16 mg. Bukan hanya berlebihan, itu sangat berbahaya. Dan Pak Yusuf bukan satu-satunya. Begitu banyak lansia yang mengonsumsi niacin dosis tinggi tanpa sadar. Mereka membeli versi flus free atau extended release secara online, percaya bahwa, karena tidak memerah, pasti lebih aman. Tapi faktanya, versi itu pun tetap bisa menaikkan tekanan darah, memicu fibrilasi atrium, dan mengganggu kadar gula darah. Bagi orang dengan riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau yang sedang mengonsumsi obat, dosis di atas 50 mg per hari seharusnya hanya digunakan di bawah pengawasan dokter. Tolong, periksa label suplemen Anda sekarang. Jangan tunggu gejala. Jangan anggap enteng hanya karena itu, vitamin. Pak Yusuf kini sudah menghentikan konsumsi niacin. Ia beruntung, tidak ada kerusakan permanen. Tapi kata-katanya saat kami duduk bersama di ruang konsultasi masih menggema di hati saya. Dok, saya pikir saya sudah melakukan semua yang benar. Saya tidak tahu, saya sedang mempertaruhkan otak saya sendiri. Kalimat itu menghantam saya seperti pukulan. Karena betapa banyaknya orang baik yang telah disesatkan oleh niat baik, dan tidak pernah diberi informasi yang cukup untuk melindungi diri sendiri. Dan kini, setelah kita membahas 5 vitamin umum yang secara diam-diam bisa merusak otak, dari vitamin D, E, B6, A, hingga niacin, Anda mungkin bertanya. Lalu, apa yang seharusnya saya konsumsi? Atau lebih tepat, apa yang sebenarnya dibutuhkan otak saya agar tetap sehat, tajam, dan terlindungi di usia senja? Jawabannya sederhana dan penuh harapan, bukan pil. Tapi makanan sungguhan. Tubuh Anda tidak diciptakan untuk bergantung pada kapsul dan bubuk. Tubuh Anda dirancang untuk berkembang melalui makanan alami, makanan yang dikenal dan diserap oleh tubuh Anda tanpa kebingungan, tanpa tekanan, dan tanpa efek samping. Izinkan saya menceritakan kisah Ibu Sri Hartati, 73 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Yogyakarta. Wanita tangguh yang biasa memimpin dengan suara tegas dan senyum hangat. Saat pertama kali datang ke klinik, ia membuka tasnya dan menunjukkan 1 laci penuh suplemen. Vitamin D untuk tulang, E untuk jantung, B kompleks untuk energi, niacin untuk kolesterol, multivitamin, dan 3 suplemen otak lainnya. Saya sudah lakukan semua yang terbaik, Dok, katanya pelan. Tapi saya terus merasa pusing, tubuh saya lemas, tekanan darah saya tidak stabil. Apa yang salah? Kami memutuskan untuk mencoba sesuatu yang radikal, tapi masuk akal, kami hentikan semua suplemennya. Satu persatu, kami ganti pil-pil itu dengan makanan. Bukan diet ketat, bukan program mahal, hanya makanan asli, dikombinasikan dengan tepat, dikonsumsi di waktu yang benar. Inilah menu sarapannya sekarang. 1 butir telur rebus, protein murni yang membantu pembentukan neurotransmitter otak.
1/2 buah alpukat, sumber lemak sehat yang mendukung membran sel saraf. 1 potong roti gandum utuh, karbohidrat kompleks untuk energi yang stabil. Segenggam blueberry segar, penuh antioksidan dan polifenol yang melindungi jaringan otak. Segelas air putih suhu ruang, untuk hidrasi yang optimal, karena dehidrasi ringan pun bisa mengganggu kognisi. Kadang ia tambahkan kacang kenari atau almond untuk tambahan vitamin E alami dan magnesium. Tanpa bubuk. Tanpa kapsul. Tanpa klaim ajaib. Hanya makanan nyata, yang tumbuh dari bumi, bukan dari pabrik. Dalam 3 minggu saja, Ibu Sri merasakan perbedaan besar. Pusingnya hilang. Tekanan darahnya stabil. Energinya kembali. Dan dengan senyum penuh keyakinan ia berkata, "Saya tidak ingat kapan terakhir kali pikiran saya terasa sejernih ini." Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari nutrisi yang selaras dengan tubuh, bukan melawan tubuh. Otak Anda tidak membutuhkan megadosis. Otak Anda membutuhkan keseimbangan. Butuh air. Butuh lemak sehat. Butuh antioksidan. Butuh protein yang cukup. Dan yang paling penting, butuh Anda untuk mencintainya dengan bijak. Beberapa makanan terbaik untuk lansia antara lain. Sayuran hijau seperti bayam dan kale, tinggi folat dan antioksidan. Ikan berlemak seperti salmon dan sarden, sumber omega 3 pelindung otak. Buah beri, kaya polifenol untuk mengurangi peradangan saraf. Kacang dan biji-bijian, kaya magnesium, vitamin E, dan lemak sehat. Gandum utuh, membantu menjaga kadar gula darah dan memperlancar sirkulasi. Dan yang paling indah dari semuanya, makanan-makanan ini bukan hanya melindungi otak Anda. Mereka juga mendukung jantung Anda, tulang Anda, suasana hati Anda, dan langkah Anda. Dengan setiap suapan, Anda tidak hanya mengisi perut, Anda menyembuhkan diri sendiri. Kini giliran Anda untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah saya benar-benar tahu apa yang masuk ke dalam tubuh saya setiap hari? Apakah saya memberi makan tubuh saya, atau membebaninya? Jika cerita ini menyentuh Anda, tolong bagikan kepada orang yang Anda cintai. Karena kadang, satu informasi kecil bisa menyelamatkan satu kehidupan besar. Dan jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang makanan penyelamat otak lainnya, saya di sini untuk membantu. Sekarang setelah Anda mendengar semua kisah nyata dan fakta medis yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Anda. Apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan dari video ini? Apakah Anda kini melihat vitamin dengan cara yang berbeda? Apakah Anda akan lebih berhati-hati sebelum menelan suplemen? Atau mungkin Anda menyadari bahwa makanan alami jauh lebih kuat daripada botol-botol pil yang Anda simpan di lemari? Silakan tulis di kolom komentar satu hal yang paling menyentuh Anda, dan satu perubahan kecil yang akan Anda lakukan mulai hari ini demi kesehatan Anda atau orang yang Anda cintai. Karena perubahan besar, seringkali dimulai dari satu kesadaran kecil. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bijak.